Sip. 1, 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadung Sutarman dan rekan saya Pak Nopik Andriana. Saya dari kelompok 5 akan melaksanakan aksi nyata terkait dengan kegiatan coaching, yaitu melaksanakan pembelajaran modul 2.3. Pada praktek kali ini ada 2 sesi, yaitu ada yang berperan sebagai coach dan ada yang berperan sebagai coachee secara bergantian. Nah, untuk sesi 1 yang berperan sebagai coach adalah Pak Nopik Andriana dan saya sendiri bertindak sebagai coachee. Nah, untuk sesi 1 baik akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nopik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Mohon izin Bapak mengganggu sebentar waktunya karena mungkin saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Bagaimana Bapak? Baik, Bapak. Dengan senang hati kita akan berdiskusi hari ini. Kira-kira, Pak, apa yang Bapak harapkan nih dari percakapan kita hari ini, Pak? Oh gini Pak, saya tuh punya kendala dalam pembelajaran di kelas. Saya akan mengajar matematika di kelas 12. Yang akhir-akhir ini saya rasakan pembelajaran siswa di kelas 12, terutama di jam terakhir, kami merasakan motivasi belajar mereka itu kurang. Nah, mungkin saya meminta dengan share dengan Bapak, diskusi dengan Bapak, mudah-mudahan kami bisa merubah atau mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi, di mana mungkin saya mengharapkan siswa saya itu dapat belajar dengan motivasi penuh gitu di kelas pada saat pembelajaran saya gitu Pak. Luar biasa Pak Dadung ya. Jadi Bapak tadi saya dengar ya, jadi masalahnya tadi ada beberapa siswa yang kurang bersemangat ya, masih dalam proses belajar ya, begitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak Dadung, perasaan Bapak saat melihat murid Bapak pasif atau kurang bersemangat dalam belajar itu bagaimana Pak? Apa yang Bapak rasakan Pak? Aduh Pak, saya kesal sekali. Saya sedikit kecewa dengan anak-anak gitu ya. Kenapa? Karena seharian penuh saya mengajar di kelas gitu. Apalagi di jam terakhir saya mengandalkan tenaga sisa gitu ya. Saya harus melayani siswa dengan tetap secara prima gitu ya menghadapi mereka. Tetapi sayangnya pada pembelajaran tersebut itu kami kurang tanggapan dari siswa karena motivasi mereka kurang. Saya merasa gimana ya, merasa terbebani, bagaimana nih gitu ya, saya memperbaiki diri saya, memperbaiki kondisi kelas agar lebih kondusif gitu dalam pembelajaran gitu Pak. Oke. Luar biasa ya Pak, dengan segala kesibukan Bapak di sekolah gitu ya, dengan berbagai kegiatan Bapak mencurahkan seluruh energi Bapak untuk belajar ya, luar biasa Pak Dadung. Pak Dadung, apa yang Bapak harapkan dari murid Bapak itu sendiri? Saya sejujurnya saya sangat mengharapkan semua murid yang ada di kelas itu ya bisa menggunakan waktunya seefektif mungkin, karena di sekolah itu mereka itu tujuannya adalah belajar gitu ya, menuntut ilmu gitu untuk mereka sendiri. Nah, yang diharapkan agar pembelajaran dapat efektif. Nah, semua siswa saya sangat mengharapkan punya motivasi tinggi gitu, punya motivasi yang besar agar mereka itu ada keinginan lah yang berasal dari dirinya, dia itu merasa butuh, merasa perlu untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Begitu Pak. Baik Pak, luar biasa ya. Saya tadi tertarik Pak, ada keinginan yang kuat gitu ya di dalam diri siswa supaya mereka tumbuh, motivasinya juga meningkat ketika belajar nih. Pak Dadung, kira-kira yang akan Bapak ubah nih dari perilaku siswa tersebut supaya
yang Bapak harapkan itu muncul gitu. Ini apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang Bapak akan rubah gitu Pak terhadap perilaku siswa? Mungkin untuk sementara saya akan gimana ya, menggali informasi dulu dari siswa tersebut. Apa? Karena mungkin sesuatu itu bisa terjadi karena ada permasalahan yang muncul gitu ya. Permasalahan itu muncul karena ada sebabnya gitu ya. Jadi hukum sebab akibat mungkin di sini akan berlaku gitu. Kenapa siswa saya itu motivasinya menurun? Nah, mungkin saya akan mencari tahu gitu ya. Mungkin secara memberikan asesmen kepada mereka gitu ya, atau apa namanya, semacam refleksi atas pembelajaran yang saya lakukan. Nah, mungkin dari situ itulah mungkin sebagai dasar bagi saya untuk menindaklanjuti apa namanya, data-data awal dari siswa ya, terkait dengan apa latar belakang minat dan apa kemampuannya dalam belajar. Nah, itu akan menjadikan dasar. Nah, setelah itu mungkin saya harus menemukan strategi nih apa gitu ya, treatment yang harus saya lakukan terhadap siswa itu dengan basic mereka atau latar belakang mereka yang bermacam-macam. Nah, mungkin begitu Pak. Oke. Baik Pak Dadung, saya ingin lebih menggali ya, ingin tahu kira-kira Pak Dadung faktor apa nih yang menyebabkan murid pasif, kurang semangat belajar ya. Sepengetahuan saya dulu tuh saya pernah mencoba ya mengangkat apa ya, permasalahan tersebut di forum diskusi gitu ya dengan guru-guru lain. Ternyata itu mungkin anak itu ada bawaannya Pak, seperti itu. Ada bawaannya nakal, bawaannya malas gitu. Bukan hanya pelajaran saya, ternyata di pelajaran lain pun demikian. Tetapi saya pun berbalik kepada diri saya sendiri gitu ya. Mungkin saya kurang, pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik gitu. Nah, itu. Jadi sebabnya mungkin dari dirinya gitu, karena tidak semua gitu Pak ya yang motivasinya menurun, hanya beberapa orang gitu. Tapi di balik itu saya pun merefleksi diri. Nah, mungkin gitu ada hal lain dari diri saya, yaitu metode pembelajaran atau apa namanya, strategi pembelajarannya tidak menarik, terutama pembuatan media ajar yang kurang gitu ya, kurang baik gitu, yang kurang mendukung untuk terciptanya pembelajaran yang apa namanya, aktif gitu. Baik Pak Dadung, tadi terkait dengan faktor ya yang menyebabkan murid tidak semangat untuk belajar. Nah, kira-kira Pak Dadung dampaknya nih bagi murid itu sendiri seperti apa Pak Dadung ketika anak tidak semangat belajar gitu ya, tidak menunjukkan gairah. Iya. Iya. Dampak yang saya rasakan ya, terdapat dampak dari siswa itu satu, yang kurang motivasi belajar itu mengganggu orang lain. Nah, sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif Pak. Di sisi lain ada siswa yang benar-benar punya keinginan untuk belajar, tapi di sisi lain ada siswa yang kurang motivasinya. Nah, yang kurang motivasinya ini tidak apa namanya, lantas dia bekerja sendiri, tetapi justru mengganggu orang-orang lain gitu, teman-temannya gitu, sehingga suasananya tidak kondusif. Kemudian yang berikutnya adalah dilihat dari hasil pekerjaan gitu ya, hasil tugas, hasil belajar mereka itu jauh sekali Pak, jauh sekali. Mereka yang tidak punya motivasi untuk belajar, artinya main-main saja, kurang disiplin. Nah, itu nilainya jauh sekali Pak. Terjadi ketimpangan begitu, jauh dari harapan saya akan tercapainya tujuan pembelajaran itu. Oke. Baik Pak Dadung, saya ingin bertanya begini Pak Dadung, selama ini cara Pak Dadung mengajar itu seperti apa? Media yang digunakan seperti apa, termasuk metode yang digunakannya itu bagaimana gitu Pak Dadung? Metode yang digunakan itu sebenarnya saya sudah punya rencana ya, yang bervariasi gitu. Ada yang apa namanya, diskusi gitu ya,
Kemudian ada juga penggunaan media pembelajaran menggunakan IT gitu ya. Cuma sayangnya mungkin di akhir pembelajaran saya karena mungkin sedikit malas gitu karena kecapean. Nah, metode itu mungkin tidak semua saya terapkan untuk di pembelajaran terakhir sehingga berakibat kepada mungkin siswa itu sendiri menjadi kurang gitu motivasi belajarnya. Oke. Oke, baik. Tadi sudah bagus ya dengan media yang Bapak pilih. Kira-kira gimana Pak dengan media yang sudah Bapak gunakan itu gimana? Berhasil atau tidak? Untuk kelas lain, Mbak, dengan media pembelajaran yang menggunakan IT, di mana siswa dituntut untuk membuat membuat sebuah produk ya dari IT itu sendiri dengan menggunakan sebuah aplikasi, dan selama proses pembelajaran anak itu menjiwai proses tersebut sehingga anak itu benar-benar dalam suasana belajar, keingin tahuannya muncul, motivasinya muncul. Kemudian ketika mereka sudah mencapai suatu kesuksesan kecil gitulah, terlihat ada kebahagiaan di balik matanya, di balik ekspresi wajahnya gitu. Saya juga merasa senang begitu. Oke, baik Pak. Saya sangat terharu ya dengan apa yang sudah Bapak lakukan, luar biasa. Terkait dengan tadi Pak ya, motivasi siswa ketika belajar. Kedepannya Pak, apa yang dapat Bapak lakukan nih untuk membantu murid Bapak menjadi lebih aktif di kelas, lebih semangat lagi gitu Pak? Satu, mungkin dari hasil awal ya, saya mungkin akan melakukan penilaian awal ya, apa yang melatar belakangi motivasi mereka itu kurang. Nah, itu menjadi dasar. Itu mungkin langkah pertama, saya akan melakukan pendampingan secara individu. Nah, sejauh mana tingkat kekronisannya gitu ya, motivasi belajarnya itu, kalau misalkan sangat-sangat parah, mungkin saya perlu pendampingan individu secara intensif kepada mereka begitu ya. Kalau perlu mungkin saya memanggil orang tuanya untuk mengetahui bagaimana kebiasaan mereka di rumah begitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi saya dalam menangani gitu ya, tolong mengatasi permasalahan supaya motivasi belajar anak bisa meningkat. Mungkin yang berikutnya adalah dari saya sendiri, mungkin saya akan lebih lebih ke arah pembelajaran itu sendiri ya, proses pembelajarannya akan memperbaiki supaya proses pembelajarannya ini benar-benar melibatkan siswa secara aktif dan bahagia. Nah, dalam hal ini saya terinspirasi untuk membuat model pembelajaran yang baru dengan menggunakan aplikasi-aplikasi lain lah yang lebih menarik. Nah, mungkin dengan cara itu saya akan membuat proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan menyenangkan. Mungkin itu, Pak. Iya, luar biasa Pak ya dengan rencana Bapak yang kedepannya dengan membuat berbagai aplikasi ya. Kalau boleh tahu Pak, seberapa realistis rencana tersebut dan dukungan apa nih yang Bapak perlukan? Rencana tersebut benar-benar akan saya lakukan ya secara bertahap dan berkala gitu ya. Membuat sebuah perencanaan yang matang gitu ya. Kemudian mungkin sebelumnya saya pun harus menggali informasi terkait dengan guru lain, berkolaborasi ya, mencari tahu bagaimana nih pembelajaran yang saya lakukan apabila begini gitu ya. Nah, kemudian mungkin dukungan yang saya perlukan adalah satu adalah penilaian dari teman saya sendiri gitu ya. Apabila misalkan saya melakukan pembelajaran dengan gaya seperti ini, nah kira-kira penilaian mereka bagaimana? Nah gitu, itu adalah sebagai bahan refleksi buat saya gitu. Itu Pak mungkin. Kira-kira siapa nih Pak yang menjadi mitra Bapak nih untuk melaksanakan rencana Bapak ini?
kebetulan di saya ada guru senior ya Pak ya yang sudah istilahnya lah sudah gimana ya dalam hal mengajar mah sudah jagonya mungkin itu saya Pak itu Pak Pak itu Pak Tata. Nah, mungkin itu yang saya akan menjadi rekan apa rekan belajar saya nanti saya akan meminta beliau gitu ya bagaimana dengan RPP yang saya buat ini strateginya bagaimana metodenya bagaimana. Nah, gitu. Apakah ini sudah sesuai apakah ini akan meningkatkan gitu motivasi siswa dalam belajar atau gimana gitu ya. Mungkin saya perlu berkolaborasi dengan beliau, Pak. Oke. Baik, Pak. Komitmen apa nih yang akan Bapak buat nih untuk apa menjalankan rencana tersebut, Pak? Mungkin komitmen saya akan selalu mungkin ya mengevaluasi setiap pembelajaran. Nah, karena setiap pembelajaran itu jelas pembelajaran yang satu dengan yang lain itu beda-beda, baik waktunya, kemudian hasilnya, prosesnya juga berbeda-beda. Nah, mungkin dengan proses dengan waktu yang berbeda-beda, mungkin saya akan melihat apakah hasilnya bagaimana. Nah, apa yang mempengaruhinya. Nah, begitu saya akan merefleksi diri, kemudian siswa pun diminta untuk merefleksikan kegiatan setiap pembelajarannya. Nah, dari situ mungkin saya bisa mendapat gambaran bagaimana nih hasil evaluasi dari refleksi tersebut. Kemudian saya akan membuat sebuah tindak lanjut untuk memperbaiki proses peningkatan motivasi belajar tersebut. Oke, luar biasa, Pak. Kapan nih, Pak, rencana ini mau dilaksanakan, Pak? Saya, Pak, langkah awal mulai besok juga saya mungkin melaksanakan, yaitu dari tahap asesmen awal dulu gitu ya, terkait dengan gaya belajarnya, kesiapan belajarnya gitu. Nah, dan selanjutnya minat belajarnya juga. Dan selanjutnya saya akan melakukan treatment yang tadi, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Satu mungkin dengan adanya ice breaking, kemudian dengan adanya pembelajaran yang berbasis IT gitu ya. Kemudian saya pun memberikan bentuknya LKPD untuk sarana diskusi yang lebih lebih membawa anak kepada pembelajaran yang bermakna begitu. Nah, mungkin itu. Kemudian yang berikutnya juga saya akan melakukan pendampingan individu dan akan saya laksanakan mulai minggu besok dan mudah-mudahan dalam 2 minggu ini saya bisa merasakan bagaimana hasil yang saya dapat begitu, Pak. Oke, luar biasa, Pak Dudung ya. Bagaimana nih cara Bapak mengukur keberhasilan rencana tersebut, Pak? Tidak terdengar, Pak. Oh, Bapak akan mengukur keberhasilan rencana tersebut itu bagaimana, Pak? Saya akan mengukur keberhasilan itu mungkin dari proses itu sendiri. Saya selama pembelajaran pun memberikan penilaian. Ya. Mungkin dari pembelajaran yang kemarin dilihat dari prosesnya anak kurang motivasinya. Nah, mungkin setelah perbaikan saya akan melihat juga, menilai juga proses pembelajaran ketika saya sudah menerapkan perbaikan tersebut. Apakah anak itu ada peningkatan motivasi belajarnya, ada peningkatan dari hasil belajarnya. Nah, mungkin itu Pak, selama proses itu sendiri saya akan melakukan evaluasi atau mengukur keberhasilan. Kemudian dari hasil pembelajaran itu sendiri juga, mungkin saya akan mendapatkan bagaimana nih hasilnya, begitu Pak. Oke, luar biasa Pak Dudung ya. Saya sangat sangat mengapresiasi yang sudah Bapak lakukan dan yang akan Bapak rencanakan, Pak Dadung. Semoga rencananya berhasil, Pak Dadung. Ini terakhir nih, Pak Dadung nih. Saya ingin tahu nih apa yang paling berguna nih dari percakapan kita hari ini, Pak Dadung. Saya lebih lebih punya teman sharing gitu ya sama Bapak. Kenapa? Karena permasalahan ini ketika saya tidak ngomong dengan siapa-siapa, saya tuh merasa sempit pikirannya. Nggak tahu apa gitu ya, nggak ada solusi bagaimana nih, buret gitu. Tapi setelah saya sharing dengan Bapak, saya terbuka dengan sendirinya, bagaimana gitu saya mengatasi, dan saya pun
Mungkin kegiatan ini perlu dilanjutkan, Pak, karena ini benar-benar sangat bermanfaat buat saya. Saya pun sedikit sekarang merasa lega bagaimana saya sudah mempersiapkan strategi yang akan saya laksanakan, yang saya terapkan pada pembelajaran di kelas gitu, Pak. Iya, setuju sekali Pak ya. Harus ada pertemuan lagi Pak. Semoga setelah kegiatan ini kita ada diskusi lanjutan lagi Pak. Oke. Baik, Mungkin Pak. itu yang bisa saya diskusikan dengan Bapak. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Aduh, terima kasih banyak Pak. Saya merasa lega. Saya sekarang punya energi baru untuk melaksanakan pembelajaran yang akan datang. Saya sudah tidak kuat lagi ini menerapkannya gitu ya. Nah itu Pak. Terima kasih Bapak untuk penjelasan dan bimbingannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak. Mari Bapak. Baiklah, untuk sesi 2 dalam kesempatan ini kelompok saya akan berbagi peran, di mana saya sekarang berperan sebagai coach dan Pak Nopik Andriana berperan sebagai coach. Nah, diganti peran. Sesi 2 akan dimulai, silakan. Ya Pak? Ya, sudah diganti peran? Ya, sekarang. Sekarang Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dadung. Selamat siang Pak Nopik. Silakan masuk, silakan duduk. Barangkali ada yang bisa saya bantu gitu Pak. Iya Pak, saya akan berdiskusi nih dengan Bapak kalau ada kesempatan gitu Pak untuk berdiskusi dengan Bapak. Boleh, saya sangat bangga sekali Pak Nopik bisa datang ke sini. Mungkin apa kira-kira yang Pak Nopik harapkan dari percakapan kita sekarang ini? Baik Pak, saya sebetulnya ada sedikit problem mungkin di sekolah saya pembelajaran terkait dengan kedisiplinan siswa Pak. Saya ingin banyak berdiskusi nih tentang bagaimana menerapkan kedisiplinan di sekolah Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat murid ini sekarang kurang disiplin gitu Pak di sekolah kita? Ya tentunya sebagai seorang guru saya merasa merasa sedih gitu ya, merasa gagal ketika guru tidak bisa menerapkan kedisiplinan dengan baik sehingga siswanya juga ya karakternya seperti itu Pak, tidak disiplin di sekolah gitu. Sangat sedih sih Pak kalau melihat kondisi seperti ini di sekolah gitu Pak. Benar sekali. Iya Pak Nopik, kira-kira apa harapan Bapak dari murid Bapak itu? Saya menginginkan gitu Pak, peserta didik siswa-siswa saya di sekolah itu dia memiliki karakter yang baik, kedisiplinan yang tinggi, datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, memiliki adab yang baik, begitu. Seperti itu Pak yang saya inginkan. Oh ya betul Pak, saya setuju sekali dengan gagasan Pak Nopik ya. Memang kedisiplinan ini menjadi hal yang krusial di sekolah-sekolah ya karena terjadi penurunan. Mungkin Bapak kira-kira menurut Bapak apa yang seharusnya diubah dari perilaku murid kita ini? Menurut saya Pak, yang harus diubah yaitu tadi ya Pak, merubah kebiasaan yang negatif, kebiasaan yang umumnya dilakukan oleh siswa ya. Tidak ada lagi siswa yang terlambat datang ke sekolah, tidak ada yang melanggar aturan. Menurut saya memang harus ada intervensi dari guru itu, kerjasama dengan guru yang lain untuk saling menguatkan dan menerapkan aturan itu dengan baik Pak. Terutama aturan sekolah nih Pak, harus sama-sama dilaksanakan begitu. Benar sekali Pak, saya setuju dengan Bapak. Mungkin Pak begini, kira-kira faktor apa
yang menyebabkan murid Bapak itu bisa bertingkah tidak disiplin ya, kurang sopan dan lain-lain yang dilakukan di sekolah gitu Pak? Faktornya ya Pak, kalau saya lihat terutama di lingkungan sekolah saya gitu Pak ya, umumnya yang kesiangan itu datang terlambat ke sekolah, tidak disiplin, adalah karakter peserta didik yang apa ya, yang sering bermain games nih Pak. Rata-rata mereka itu sering bermain games di malam hari sehingga mengganggu tidur mereka, istirahat mereka, dan pada akhirnya mereka kesiangan nih Pak datang ke sekolah. Nah, itu. Terus yang kedua mungkin faktornya orang tua gitu ya, peran orang tua yang tidak terlalu maksimal dalam mengawasi anak-anaknya, sehingga itu tadi ya ada aturan yang tidak difungsikan dengan baik, sehingga siswanya banyak yang melanggar. Begitu menurut saya Pak terkait dengan faktor-faktornya. Kira-kira orang yang terlibat dalam keberhasilan menumbuhkan kedisiplinan siswa baik di rumah dan di sekolah itu kira-kira siapa Pak? Kalau menurut saya ini perlunya kerjasama Pak. Jadi keberhasilan itu ditentukan ya bukan hanya guru di sekolah, termasuk orang tua Pak. Orang tua di rumah juga harus memiliki peran yang sama ya. Selama ini orang tua selalu sepenuhnya mengalihkan gitu bahwa tanggung jawab pendidikan, kedisiplinan itu hanya dilakukan oleh guru di sekolah. Nah, ini juga menurut saya harus sinkron antara orang tua dengan guru-guru di lingkungan sekolah juga harus kompak begitu. Gitu Pak. Kira-kira dalam hal ini Pak Nopik mengetahui nggak ya kira-kira bagaimana yang Bapak, apakah sudah ada gitu peran orang tua mungkin hanya sebagian kecil atau sebagian besar dalam mendidik putra-putrinya untuk supaya berdisiplin di sekolah begitu ya? Oke, terkait dengan peran orang tua, saya juga banyak gitu Pak ya melihat contoh-contoh praktik penerapan kedisiplinan yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Karena saya juga ini ada grup orang tua, banyak sekali orang tua yang menginformasikan terkait dengan keinginannya mereka bekerja sama untuk saling mengingatkan, untuk saling menjaga, membimbing anak-anaknya. Jadi selama ini saya lihat sudah banyak Pak yang menerapkan orang tua tentang penerapan kedisiplinan gitu. Begitu Pak. Oh iya, baik Pak Nopik. Kira-kira kan siswa itu ada yang disiplin, ada yang enggak. Nah, itu yang membedakannya itu bisa dilihat dampaknya dari apa ke apa gitu. Oke. Kalau saya melihat Pak, jadi kalau ada siswa yang kurang disiplin, terlambat datang ke sekolah gitu ya. Nah, itu terlihatnya ketika ada proses pembelajaran di kelas. Selain mereka tertinggal, tidak mengerjakan tugas-tugas, mereka juga kurang konsentrasi ketika belajar, Pak. Ada yang tertidur gitu ya, ada yang keluar masuk izin ke toilet. Nah, itu saya kira cara mereka untuk mengalihkan tanggung jawab mereka yang tidak dilaksanakan dengan baik begitu, Pak. Baik, Pak Nopik, benar sekali. Kemudian bagaimana ya kira-kira yang Pak Nopik punya cara gitu mendidik mereka agar mereka itu bisa memperbaiki sikapnya gitu supaya lebih berdisiplin? Menurut saya Pak, cara yang efektif ya, yang pertama mungkin harus ada kerjasama Pak, ini kolaborasi ya antara guru di lingkungan sekolah. Di sekolah juga kan ada beberapa ya yang bisa menangani hal tersebut, bisa wali kelasnya juga dengan guru BK-nya untuk melakukan konseling gitu ya. Nah, saya kira guru-guru juga harus bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua Pak,
supaya mereka betul-betul mengawasi anak mereka. Nah, yang selanjutnya saya terus gitu ya menguatkan aturan itu di sekolah. Jadi peraturan itu bukan hanya diterapkan oleh 1-2 orang guru gitu ya, tapi seluruh guru menurut saya harus memiliki kewajiban yang sama untuk menerapkan aturan itu, Pak. Saya kira seperti itu, Pak. Oh, Cara yang akan dilakukan. iya, baik, baik Pak. Kira-kira keberhasilannya Pak yang dominan antara pendidikan yang dilakukan oleh guru dengan pendidikan yang dilakukan orang tua itu lebih dominan mana Pak keberhasilannya? Terkait dengan keberhasilan, Pak ya, menurut saya dua-duanya memiliki porsi yang sama, Pak. Saya kira yang paling dominan justru harus muncul dari keluarga dulu, Pak, dari orang tua dulu. Nah, baru setelah dari orang tua, sekolah gitu ya. Sekolah itu lembaga sekunder menurut saya, Pak. Karena sekolah itu kan kita terbatas juga, Pak, dengan waktu, dengan kegiatan, sehingga tidak sepenuhnya kita akan selamanya dengan siswa. Jadi sama-sama memiliki porsi yang sama menurut saya, Pak, dua-duanya gitu. Oh iya betul, baik Pak. Pak Nopik berpendapat bahwa peran orang tua dengan peran guru itu sama-sama penting dalam membangun disiplin pada diri siswa. Nah, mungkin kira-kira setelah nih mungkin Pak Nopik merangkul orang tua, merangkul guru gitu ya, metode yang Pak Nopik lakukan gitu untuk penegakan disiplin. Kira-kira itu metodenya akan seperti apa? Yang pertama tentang keteladanan, Pak ya. Jadi saya juga sebagai guru, juga dengan guru yang lain, saya juga mengajak guru yang lain harus memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik, memberikan pokoknya memberikan hal-hal yang positif, contoh-contoh yang positif. Guru juga harus tepat waktu datang ke sekolah, tepat waktu datang ke kelas, sehingga dari kebiasaan-kebiasaan baik itu saya kira akan ditiru nih oleh siswa, Pak, sehingga siswa juga menurut saya akan melihat kebiasaan gurunya dulu nih di sekolah. Nah, itu menurut saya yang perlu dikuatkan, Pak. Oh, jadi metodenya itu dengan menerapkan keteladanan gitu ya, Pak. Baik. Nah, kira-kira reaksi murid setelah kita memberikan metode keteladanan berdasarkan trik dari Pak Nopik itu kira-kira bagaimana itu? Reaksi dari siswa. Saya kira siswa akan senang, Pak ya, akan senang. Mereka juga akan merasakan hal yang adil begitu, Pak ya. Jadi pelaksanaan peraturan ini justru muncul bukan dipaksa oleh guru, tapi atas kesadaran melihat guru-gurunya yang berperilaku baik gitu, Pak. Nah, menurut saya ini akan antusias juga, Pak, anak-anak akan senang gitu melihat contoh-contoh yang positif tadi, Pak. Ya. Baik, Pak Nopik, sangat bagus sekali metode yang Pak Nopik gali, kemudian ide-ide kreatif dari Pak Nopik bagaimana menyelesaikan trik dalam mengatasi kedisiplinan siswa di sekolah. Nah, kira-kira ada langkah lain nggak untuk membantu siswa agar dia mau menjadi lebih disiplin gitu, selain keteladanan kita tadi, Bapak? Langkah lainnya tentunya saya harus membuka ruang diskusi secara secara face to face, secara individu kepada siswa, mengajak mereka supaya merubah perilaku yang tidak baik itu dengan cara berdiskusi, berdialog langsung, Pak. Sehingga akan muncul kesadaran dari siswa itu terkait dengan hal yang sudah mereka lakukan selama ini salah, dan mereka harus merubahnya dengan kesadaran dari diri mereka itu sendiri, Pak. Begitu. Oh iya, baik, bagus Pak Nopik. Kira-kira seberapa realistis rencana tersebut dan dukungan apa yang bisa Bapak perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya
rencana ini realistis Pak ya. Jadi saya melihat kegiatan ini mudah ya, mudah diterapkan di lingkungan sekolah dengan catatan ya ini ada bentuk kolaborasi Pak, ada penguatan, ada kerjasama dari yang lain sehingga memudahkan saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentunya yang dibutuhkan yaitu tadi Pak, dukungan dari rekan kerja yang lain Pak, bukan hanya dilakukan secara personal begitu Pak. Ya, baik, Pak. Strategi Bapak sudah bagus, gitu ya. Pandangan Bapak sudah bagus, keinginan Bapak sudah kuat untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak buat untuk menjalankan rencana Bapak tadi? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu yang tadi saya akan konsisten melakukan kebiasaan keteladanan ya, dengan baik ya. Tentunya saya juga akan mengajak mohon tunggu ya Bapak Ibu, satu kelompok lagi yang sedang praktik coaching ya, mohon ditunggu ya Pak. Sambil Bapak Ibu membuat refleksi diri coaching ya Bapak Ibu. Baik Pak Nopik, selanjutnya kapan Bapak ini akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya minggu depan Pak, karena saya harus membuat sebuah perencanaan dulu, nanti eksekusinya insya Allah minggu depan Pak, bisa Pak dilaksanakan. Iya betul, sangat bagus Pak, lebih cepat lebih baik itu ya, karena perjalanan kedisiplinan ini harus kita tangani bersama Pak. Nah silahkan kira-kira apa yang paling berguna dari percakapan kita kali ini Pak? Saya sangat senang sekali Pak dengan diskusi hari ini dengan Bapak. Saya lebih rileks gitu ya, lebih terbuka ke depannya terkait dengan rencana yang akan saya lakukan. Kalau sebelumnya saya merasa merasa suntuk gitu ya Pak, bingung apa yang mesti saya lakukan. Tapi setelah diskusi dengan Bapak, saya banyak ide-ide baru yang akan saya terapkan di sekolah gitu Pak. Baik, bagus sekali Pak. Kira-kira memungkinkan nggak kita ada pertemuan yang akan datang kira-kira? Bisa Pak. Sepertinya saya juga mengharapkan hal itu Pak. Semoga ada diskusi lanjutan untuk membahas terkait dengan berbagai hal di lingkungan sekolah Pak. Iya. Baik, untuk waktu selanjutnya silakan Pak Nopik ya yang menentukan, nanti kabari saya untuk mempersiapkan percakapan selanjutnya Pak. Baik, terima kasih Pak sudah ada waktu meluangkan diskusi dengan saya. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, semangat Pak Nopik untuk menangani anak supaya tetap berdisiplin ya. Itu tanggung jawab kita semua. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi terkait dengan sesi 2 yaitu pergantian peran, yaitu saya sebagai coach dan Pak Nopik Andriana sebagai coachnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, udah berganti peran ya Bapak Pak Dadung, Pak Nopik, sudah ya. Sudah. Silakan sudah, boleh meninggalkan ruangan ini langsung ke main board ya Pak Dadung, Pak Nopik. Ya Pak.